Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Qurratul Aini. Teman-teman, di channel ini kalian akan mendapatkan pengetahuan seputar materi-materi bahasa Arab. Untuk itu, tonton videonya. Ya, baik teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan satu bentuk kata kerja, yaitu fi'il madhi, kata kerja bentuk waktu lampau. Nah, di video kali ini yang saya akan jelaskan yaitu bentuk kata kerja waktu sekarang, namanya fi'lun mudhari'un. Kata kerja bentuk waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, itu artinya ketika kita mau menyatakan suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang sedang berlangsung dikerjakan, itu kita bisa menggunakan fi'il ini teman-teman, bisa menggunakan fi'il mudhari. Atau juga apabila kita mau menyatakan suatu pekerjaan yang belum dikerjakan, baru akan dikerjakan, kita bisa juga menggunakan fi'il ini ya, fi'il mudhari. Untuk bisa menggunakan fi'il mudhari, terlebih dahulu teman-teman harus tahu huruf-huruf yang dimiliki oleh fi'il mudhari. Nih, ada 4 huruf yang dimiliki oleh fi'il mudhari. Ada hamzah, hamzah ditandai dengan alif, kemudian ada nun, kemudian ada ya, dan kemudian ada ta. Nah, gimana ya caranya supaya gampang mengingat huruf yang dimiliki oleh fi'il mudhari ini? Nah, kalau saya singkat nih. Alif dan nun saya singkat menjadi ani. Kemudian ya dan ta saya singkat menjadi yati. Jadi, kalau semuanya saya singkat jadi ani dan yati. Begitu teman-teman. Supaya mudah diingat gitu maksudnya. Oke, yang pertama hamzah atau alif. Alif ini salah satu huruf fi'il mudhari yang digunakan oleh dhamir ana. Ana itu artinya saya, ya. Contohnya ajlisu. Di sini ada huruf alif di depan. Ini tandanya bahwasanya alif ini adalah dhamir ana. Ajlisu berarti saya sedang duduk, ya. Saya sedang duduk. Sedang duduk, ya, berarti peristiwanya sedang terjadi. Nah, itu dia fi'il mudhari, ya, menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung terjadi. Kemudian yang kedua, nun. Huruf fi'il mudhari yang kedua itu ada nun. Nun digunakan oleh dhamir nahnu, artinya kami atau bisa juga kita. Contohnya najlisu. Nah, ada huruf nun nih di sini. Nun di sini itu tanda dari dhamir nahnu. Najlisu berarti kami atau kita sedang duduk. Alif dan nun ini hanya dipakai oleh satu dhamir. Alif hanya dipakai oleh ana, kemudian nun hanya dipakai oleh nahnu. Ingat ya, nih yang dua nih, huruf fi'il mudhari yang dua ini, alif dan nun itu hanya dipakai oleh satu dhamir, hanya dipakai oleh satu kata ganti. Ingatin tuh. Nah, huruf yang ketiga yaitu ya. Ya digunakan oleh dhamir huwa, yang artinya dia laki-laki. Contohnya yajlisu. Di sini ada huruf ya di depan, ya. Jadi ciri dari fi'il mudhari itu huruf-hurufnya ditaruh di depan, ya. Yajlisu artinya dia laki-laki sedang duduk. Nah, teman-teman, kenapa saya tadi tidak bilang kalau ya itu hanya dipakai oleh huwa? Karena memang nanti ya juga dipakai oleh dhamir hiya tapi pada bentuk jamaknya, yaitu hunna. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, ya. Kemudian yang terakhir huruf ta. Ta itu dipakai oleh banyak dhamir, ya. Oleh hiya, oleh anta, kemudian oleh
anti. Contohnya tajlisu. Kemudian dari anta juga sama, tajlisu. Nah, dari anti, tajlisina. Jadi anti itu selain menggunakan huruf mudhari di belakang, anti juga menggunakan iya sukun dan nun di akhir. Nanti artinya tajlisina itu dia perempuan sedang duduk, ya. Seperti itu. Teman-teman, dhamir di dalam bentuk jumlahnya itu terbagi menjadi 3, ya. Ada mufrad. Mufrad itu tunggal, itu artinya satu. Contohnya huwa dan hiya. Nah, ini dia artinya tapi untuk satu orang. Kemudian ada musanna. Musanna. Musanna itu jumlahnya 2. Seperti contohnya huma, ya, huma. Itu tandanya bahwa jumlah orangnya itu 2. Kemudian yang terakhir itu ada jama'. Jama' itu banyak, lebih dari 2. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah lebih dari 2 itu disebut jama'. Dalam dhamir contohnya hum, mereka, atau hunna, mereka, ya. Oke. Di sini kita akan belajar menggunakan fi'il mudhari dengan menggunakan dhamir al-dhamairul ghaibah, kata ganti orang ketiga, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa. Huwa di dalam fi'il mudhari menggunakan tanda huruf ya. Contohnya yajlisu. Nah, ya di sini itu menandakan dhamir huwa. Artinya dia laki-laki sedang duduk. Kemudian huma. Huma ini mereka berdua tapi laki-laki. Fi'il mudhari'nya yajlisani. Di awal menggunakan huruf ya sama seperti huwa karena mudzakkar, ya. Tapi di akhir tanda musannanya, musanna itu yang tandanya 2 orang, itu menggunakan alif dan nun. Ya jelisani artinya mereka 2 laki-laki sedang duduk. Kemudian hum. Hum ini mereka laki-laki lebih dari 2. Ini yang disebut dhamir jama', ya. Hum dalam fi'il mudhari yajlisuna. Sama menggunakan huruf ya di awal, tapi tanda jamanya itu menggunakan wawu sukun dan nun di akhir, ya. Ya jelisuna artinya mereka para laki-laki sedang duduk. Nah, kemudian hiya. Ini untuk dhamir muannasnya, ya. Kalau tadi dia laki-laki, sekarang dia perempuan. Hiya ditandai dengan huruf ta pada fi'il mudhari. Contohnya tajlisu. Di sini ada huruf ta. Ta ini tandanya dhamir hiya, nanti artinya dia perempuan sedang duduk. Kemudian huma. Ini untuk berdua, ya. Muannas tapi untuk berdua, mereka perempuan. Tajlisani sama menggunakan huruf ta di awal, tapi tanda musannanya, tanda 2-nya itu adalah sama-sama menggunakan alif dan nun seperti di mudzakkar. Kemudian yang terakhir hunna. Hunna mereka perempuan. Ya, lebih dari 2 hunna itu, ya. Nah, hunna di sini menggunakan tanda mudhari huruf ya. Nah, kenapa tadi di sebelumnya saya bilang ya itu tidak hanya digunakan oleh dhamir huwa, karena memang akan juga digunakan oleh dhamir hunna, mereka perempuan. Selain menggunakan ya di awal, dhamir hunna ini juga ditandai dengan nun di akhir dan sin yang dalam keadaan sukun. Ya jelisna artinya mereka perempuan sedang duduk. Kemudian setelah kata ganti orang ketiga, ada juga kata ganti orang kedua seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di depan, ya. Dhamir anta ini atau anti menggunakan huruf ta pada fi'il mudhari. Contoh anta tajlisu, kamu laki-laki sedang duduk. Kemudian kalau misalnya berdua si laki-lakinya itu, yaitu tajlisani menggunakan huruf ta di awal tapi di akhir menggunakan tanda musanna. Ya, ingat ya, musanna itu jumlahnya 2. Tanda musannanya menggunakan alif dan nun. Tajlisani, kamu 2 orang laki-laki sedang duduk. Kemudian antum. Antum ini yang jamak, ya.
kamu tapi lebih dari 2 orang. Menggunakan tak di awal juga, tapi jamaknya sama dengan yang orang ketiga tadi ya, dhamir orang ketiga, tanda jamak itu menggunakan waw sukun dan nun. Tajlisuna, kamu para laki-laki sedang duduk. Kemudian anti sama dengan anta menggunakan huruf ta di awal, tapi dia menggunakan ya dan nun di akhir. Tajlisina, kamu perempuan sedang duduk. Antuma, untuk 2 orang perempuan, kamu 2 orang perempuan, itu menggunakan tak juga dan menggunakan mutsananya alif dan nun juga, sama dengan mudzakarnya ya. Yang terakhir antunna, kamu para perempuan, berarti antuna ini lebih dari 2 orang ya, menggunakan tak di awal dan sama dengan yang hunna tadi ya, sinnya dalam keadaan sukun dan menggunakan nun di akhir. Tajlisna, kalau hunna mah menggunakan ya jelisna, kalau antunna menggunakan tak, tajlisna, seperti itu. Nah, yang terakhir ada dhamirul mutakallim, kata ganti orang pertama. Tadi sih sudah dijelaskan ya di awal untuk yang 2 ini, ana dan nahnu. Tanda di fi'il mudhari dhamir ana yaitu menggunakan alif, ajlisu artinya saya sedang duduk. Kemudian tanda nahnu pada fi'il mudhari itu menggunakan nun, najlisu, kami sedang duduk. Mengingatkan kembali ya, huruf fi'il mudhari dari alif dan nun itu hanya digunakan oleh satu dhamir. Ana hanya digunakan oleh alif hanya digunakan oleh ana, kemudian nun hanya digunakan oleh nahnu. Nah, teman-teman, di sini ada tasrif keseluruhan ya, tasrif fi'il mudhari dari dhamir keseluruhan dari mulai huwa sampai nahnu ya. Huwa yashrabu, humma yashrabani, hum yashrabuna, hiya tashrabu, huma tashrabani, hunna yashrabna, anta tashrabu, antuma tashrabani, antum tashrabuna, anti tashrabina, antuma tashrabani, antunna tashrabna, ana ashrabu, nahnu nashrabu. Seperti biasa, saya tinggalkan satu tugas. Di sini ada kata kerja yata'allamu, artinya dia laki-laki. Nah, ini huwa ya. Dia laki-laki sedang belajar. Coba teman-teman kerjakan di rumah. Bagaimana nih yata'allamu bisa berubah menjadi sedemikian dhamir ini, mulai dari huma sampai nahnu. Oke, ya. Sampai di sini dulu penjelasan tentang fi'il mudhari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk teman-teman, membantu lah ya dalam memahami bagaimana cara menggunakan fi'il mudhari. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.